Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan akses untuk diakui. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku terbitan BPK Gunung Mulia. Mendapat akses karena punya teman wong gede bisa menyenangkan. Akses adalah jalan masuk atau hak masuk. Akses bisa berbentuk kunci, tiket, surat undangan, atau diri seseorang. Dengan akses kita bisa memasuki tempat yang biasanya mustahil kita masuki. Nah, teman yang ada wong gede itu mengajak saya ke lapangan golf di dekat Bogor. Tentu saya senang. Kapan lagi wong cilik bisa masuk ke lapangan golf? Duduk perkaranya begini, wong gede itu punya kelompok pemain golf. Katanya, sekitar 15 orang, 4 di antaranya Kristen. Yang lain sama sekali bukan, namun terbuka asalkan kita moderat. Bahkan ada yang suka baca seri Selamat. Minggu depan kami main lagi, paling 1 jam. Pak Andar tunggu di clubhouse. Sesudah itu kita kumpul, lalu Pak Andar memberi renungan. Maksimal 10 menit, langsung kita bubar. Begitulah, pukul 6 pagi kami sudah tiba di clubhouse itu. Bagus, mewah, saya canggung, langsung saya dikalungi kartu visitor member oleh 2 nona cantik. Duduklah saya seorang diri menghadap ke hamparan rumput halus berbukit-bukit mahal luas. Cakrawala bak menyentuh kaki gunung dan sunyi sejuk. Nyaman. Inilah enaknya punya teman wong gede, sehingga dapat akses ke tempat istimewa ini. Tiba-tiba 2 orang nona tersenyum-senyum menghampiri saya. Apa maksudnya? Sebentar saya ceritakan. Sebetulnya kita perlu akses bukan hanya untuk memasuki tempat tertentu, melainkan juga untuk menemui orang tertentu. Mustahil kita bisa bertemu dengan presiden kalau tidak punya akses. Apalagi jikalau kita mau menemui Allah, jelas kita perlu akses. Mustahil kita bisa berhubungan dengan Allah jika tidak punya akses. Mengapa? Oleh karena kita ada di bawah sini, Allah di atas sana. Kita fana, Dia baka. Kita makhluk, Dia halik. Kita cemar, Dia suci. Pokoknya ada jarak kualitas dan jarak kuantitas antara kita dengan Allah. Jadi kita perlu akses. Rupanya persoalan tentang akses untuk mendekati Allah menjadi isu perdebatan di gereja-gereja pada awal abad kedua, ketika semua rasul telah tiada. Pada waktu itu gereja masih mencari identitas. Beberapa puluh tahun sebelumnya gereja terbatas pada orang-orang Yahudi asal agama Yahudi yang beralih menjadi Kristen. Namun pada awal abad kedua ini anggota gereja justru banyak terdiri atas orang-orang Yunani atau lainnya yang beralih dari agama Yunani. Agaknya di antara kedua golongan itu terjadi pertentangan pendapat yang nyaris menjadi perseteruan. Kelompok orang asal agama Yahudi menyebutkan dirinya golongan dekat, sedangkan orang asal agama Yunani disebut golongan jauh. Warga gereja asal agama Yahudi berpendapat bahwa akses menuju Allah adalah menaati Taurat, yaitu puasa, sunat, persepuluhan, mengharamkan daging tertentu, dan lainnya. Sebaliknya,
warga gereja asal agama Yunani menolak aturan-aturan itu. Menurut mereka, akses menuju Allah adalah pengetahuan yang membuka rahasia atau misteri Allah. Konflik antara kedua golongan itu diangkat dalam surat Efesus yang ditulis beberapa puluh tahun setelah Rasul Paulus meninggal. Penulisnya sangat menguasai pikiran Paulus. Surat itu yang sebetulnya bukan surat melainkan makalah, ditulis dengan konstruksi yang sistematis bertema sebuah persekutuan yang satu dan kudus. Apa tanggapan surat Efesus terhadap perdebatan antara kedua golongan warga gereja itu? Surat ini menolak pandangan kedua pihak itu kepada orang-orang asal agama Yahudi. Surat Efesus membantah anggapan bahwa puasa, sunat, persepuluhan, dan sebagainya merupakan akses kepada Allah. Tertulis, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Selanjutnya, oleh Dia kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kepada orang-orang asal agama Yunani, surat ini membantah anggapan bahwa mencari tahu rahasia Allah merupakan akses kepada Allah. Tertulis bahwa rahasia itu telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Lalu rahasia itu sekarang dinyatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Jadi, menurut Paulus, baik anggapan golongan dekat, yaitu orang menjalankan kewajiban agama, maupun anggapan golongan jauh, yaitu yang memecahkan misteri ilahi, bukanlah akses menuju Allah. Kita perlu wong gede sebagai akses untuk mendekat Allah. Wong gede itu adalah Kristus. Dia putra Allah. Dia akses yang memungkinkan kita diakui sebagai anak-anak Allah. Di dalam Kristus, semua orang beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jalan masuk di kedua ayat itu adalah terjemahan jitu, sebab ten prosogogen memang berarti hak masuk, jalan masuk, atau akses. Terjemahan RSF adalah have access to. Yang kita perlukan adalah akses yang benar untuk masuk ke lapangan golf. Akses yang saya perlukan bukanlah kunci, tiket, atau surat izin, melainkan teman yang jadi wong gede itu. Bagaimana kelanjutan cerita saya di clubhouse dengan dua nona itu? Mereka datang dengan troli berisi rupa-rupa produk bakeri. Silakan Pak, masih hangat. Empuk-empuk katanya. Pak, saya tahu harganya pasti mencekik. Oleh sebab itu saya mengelak. Tidak usah, terima kasih. Tak lama kemudian kedua nona itu datang lagi dengan troli dagangan berisi minuman rupa-rupa merek. Pak, sukanya hot atau yang cool? Saya berpura-pura, sebentar lagi. Terima kasih. Saya melanjutkan menikmati pemandangan bukit-bukit itu. Lalu datang petugas lain menjalankan troli berisi rupa-rupa souvenir, kemeja polo, topi, dan pulpen. Sebetulnya saya ingin membeli pulpen itu, namun kalau saya tanya harganya lalu tidak jadi beli, ketahuanlah bahwa saya ini wong cilik. Maka sambil berakting jadi wong gede, saya menampik. Lain kali, terima kasih. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, teman saya membanggakan lapangan golfnya. Katanya, ini top 10 di Asia, iurannya mahal, tapi servisnya prima. Bakerynya dari hotel bintang 5. Pak Andar kenyang makan, croissantnya ya.
Sambil bengong saya menjawab, tidak makan apa-apa. Langsung teman itu berteriak, aduh saya lupa bilang Pak Andar boleh sarapan sepuasnya gratis. Kami tidak sarapan di tenda di lembah. Sengaja saya atur Pak Andar berstatus visiting member supaya gratis segala-galanya. Juga souvenir-souvenir itu gratis. Kalau visitor harus bayar, maaf saya lupa bilang. Tiba-tiba di rumah saya cemberut, wong gedenya lupa bilang, wong ciliknya malu bertanah. Nyesel deh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat mendengarkan renungan sate pagi melalui Pendeta Andar Ismail. Apa arti identitas? Biarlah dengan identitas ini kami semakin dekat kepada Allah. Amin.